Jadi kalau nggak bisa dengan Budi Jiwandono, dengan Raffi, nggak bisa dengan Raffi dengan Mas Anies Baswedan. Ini apa? Kita hanya melakukan pemilu demokrasi elektoral itu hanya untuk transaksi dagang, transaksi bisnis, transaksi daerah. Kemudian menjadikan kita bisa melihat dari dinamika politik di pilkada Jakarta, juga melihat bagaimana dekat dan kuatnya relasi politik antara Prabowo dan Jokowi. Salam Indonesia. Kembali lagi bersama kami di Syndicate Talk bersama Ari dan Via. Oke, Mas. Iya. Lagi nih Mas, kita ngomongin politik pastinya. Pasti ngomong politik. Sini. Nah, iya. Kalau ngomong ekonomi gue nggak ngerti soalnya. Sama aku juga nggak ngerti. Ya udah politik aja. Isu politik apa nih yang di beberapa hari ini, minggu ini yang menarik? Lagi rame ya. Yang menarik ini sih Mas, soal wacana. Jangan ngomongin partai lagi lah, capek. Ya udah deh, kita yang lain ya. Tapi pasti ada omongan partai sedikit tapi nyentil doang. Di politik Indonesia itu nggak politik partai, iya, nggak partai lepas dari situ. Iya, siap. Ini Mas, yang lagi rame tuh ngomongin tentang peluang Kaesang. Isu pilkada nih? Iya, pilkada. Peluang Kaesang Pangarep nih, anaknya Pak Jokowi. Iya. Kita masih ada pemilu ya November ya? Masih tanggal 27 udah selesai aja rasanya udah. belum ternyata masih jauh. Udah siapin banyak itu, masih ada pilkada. Iya. November tanggal 27 November, catat tanggalnya. Iya. Semoga. Tapi sebelum catat, cermati siapa calon di daerah Anda, itu provinsi atau kabupaten kota. Wah. Iya. Pilkada mana nih? Pilkada banyak banget nih. Yang 500-an daerah. 545 ya, Mas? Iya, 500-an serentak. Serentak. Pertama kali pemilihan kepala daerah dilakukan serentak. Jadi untuk mengulang siklus. Jadi supaya siklus pemerintahan pusat, rejim pemerintahan pusat dan rejim pemerintahan daerah itu siklusnya sinkron 5 tahun. Iya. Ini memang mulainya di 2024 ini titik startingnya. 2024, 2029, 2039. Nah, jadi kalau dulu kan sebelumnya dalam rezim pemerintahan pusat, ya itu karena pemilu 5 tahunan, tapi pilkadanya ada 3 gelombang. Nah, makanya pilkada terakhir kan itu kan pilkada sebelum sekarang serentak 2024 ada pilkada 2020. Terakhir ya. Pilkada 2018, pilkada 2017. Jadi karena memang itu akhirnya hanya pergantian siklus pemerintahan, rejim pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah tidak serentak, tidak sama. Salah satu opsi kemudian kita mengambil pemilu serentak, pemilu nasional dan pemilu daerah itu serentak 5 tahunan ini. Makanya ini pertama kali dalam sejarah politik kita pemilihan kepala daerah dilakukan serentak. Di nanti November 2024. Makanya ini kalau dulu kan kita yang ngomongin ini dulu gelombang 1, gelombang 2 ada 3 gelombang. Jadi selama 5 tahun tuh ada 3 putaran pilkada. Sekarang enggak. Hanya sekali. Jadi banyak sekali nih 500-an lebih daerah yang akan melakukan pilkada, memilih gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Berarti nanti Jadi mau bicara yang mana nih? Peta pilkadanya atau apanya nih? Ini Mas, ngomongin tentang ini kan dari semua wilayah provinsi gitu ya. Kayaknya Jakarta tuh selalu menjadi yang paling seksi. Meskipun nanti kedepannya DKI Jakarta bukan jadi daerah khusus. Mantan ibu kota gitu. Karena selalu jadi epicentrum ya Mas, politik nasional gitu. Barometer politik nasional. Nah, Jakarta. Terus di masa menjelang pilkada ini gitu, Kaesang itu santer bakal nama Kaesang Pangarep. Kaesang Pangarep anaknya Pak Jokowi yang sekarang jadi presiden. Nah itu kejadian kasus MK itu MA ya? MA iya. Kita udah pernah kejadian MK, Gibran masuk jadi wapres, terus sekarang MA. Adenya Mas Gibran. MA ya. Jadi MK. Makanya kemarin ada itu kemarin ada di media sosial kan? Iya. MK MK itu milih Mahkamah kakak milih kakak. Iya. MA Mahkamah adik milih adik ya. Tapi memang itu realita politik terjadi, bagaimana proses proses hukum kemudian di politisasi hukum atau apapun namanya itu. Jadi memang walaupun memang batasan usia itu kemudian berlaku untuk siapa saja, tetapi kita tidak menuntut fakta politik bahwa dalam kasus
Pilkada 2024 ini ada seseorang yang diuntungkan. Iya. Dan yang aku Kaisang. Dan mau maju pilkada mana? Pilkada DKI katanya. Pilkada DKI Jakarta. Dulu di Depok tuh. Oh iya, di Depok jadi apa sih? Wali kota Depok sempat rame awalnya, terus mau diambil Bekasi. Sekarang apa namanya? Karena memang waktu gubernur kan bupati wali kota kan memang syarat usianya dia masuk. Iya. Makanya kemudian ketika kemarin proses MA, kemudian dia bisa jadi gubernur. Iya. Masuk. Makanya peluang kemudian ramai diperbincangkan sebagai salah satu kandidat untuk pilkada Jakarta. Jadi bukan DKI Jakarta ya, pilkada daerah khusus Jakarta, DKJ. DKJ. Bukan Dewan Kesenian Jakarta ya, tapi daerah khusus Jakarta. Namanya daerah khusus Jakarta sekarang. Iya. Tapi yang menarik ini sih Mas, kok bisa ya namanya tuh santer gitu didorong untuk masuk pilkada, sementara dia itu secara pengalaman di politik itu belum ada gitu, baru jadi ketum PSI gitu kan Oktober 2023, terus belum adalah gitu jadi ada asap ada sebab akibat lah, makanya orang kemudian publik kemudian mengaitkan bahwa proses DMA yang kemudian membatalkan PKPU, peraturan KPU soal batas usia untuk kepala daerah, gubernur itu memang membuka peluang untuk banyak orang, tapi kemudian secara politik memang pada pilkada sekarang menguntungkan, jadi peluang Mas Kaisang masuk bisa gitu dan memang kemudian orang apakah ini hanya upaya satu partai Garuda yang melakukannya? Iya, partai Garuda yang melakukan gugatan itu. Gugatan ini adalah gugatan warga negara saja, kemudian tapi apakah ada motif politik ya? Ketika kemudian ada selesai MA, kemudian ada isu bahwa Mas Kaisang akan masuk ke pilkada Jakarta, ya itu menarik bahwa itu ada hubungan sebagai ibadah dan memang ada intensi politik untuk ke sana. Makanya banyak kemudian putusan MA ini menjadi kontroversi. Iya. Setelah putusan MK kontroversi, sekarang MA juga menimbulkan kontroversi. Tapi ini kan problem demokrasi kita hari ini ketika memang mekanisme proses cara-cara hukum digunakan untuk tujuan-tujuan politik ya. Tapi menarik bahwa kemudian nama Kaisang masuk dalam bursa pilkada Jakarta. Iya. Dan PSI kan dapat kursi di Jakarta. Di Jakarta, iya. Berarti oh ya, aku juga pengen nyinggung satu hal lagi nih Mas. Agak sebel sih waktu pas iya agak sebel tuh senang betul atau senang sebel gitu. Jadi lagi-lagi anak muda tuh dijadiin sebagai dalih gitu loh Mas. Jadi kan untuk memperluas kesempatan anak muda itu. Iya. Karena kan mau dalih kesempatan untuk anak muda, bahwa satu sisi dan satu sisi nampaknya betul ya. Betul, iya. Bahwa batasan usia dari gugatan soal batas usia itu membuka peluang buat anak muda. Tetapi kan satu sisi ya anak muda yang mana? Karena untuk masuk ke dalam gelanggang di politik elektoral ke pemilu itu kan ada proses di partai politik. Dan sekarang kalau seorang anak muda pengen maju, MA itu berlaku siapa saja. Dia untuk maju partai, kalau dia bukan kader partai, bukan anaknya petinggi partai, bukan dari bagian elit partai, nggak bisa diambil. Kaisang bukan bagian dari elit partai, ya kan? Anak presiden, elit partai, ketua partai, ya. Jadi memang bukan anak muda, tapi anak muda yang memang bagian dari elit politik, bukan tuh semua anak muda. Ya kan anak muda kalaupun maju sekarang jalur perseorangan kalau mau maju. Iya. Karena biaya tapi kan akhirnya biaya politik mahal. Mau partai politik siapa lo? Iya. Misalnya Via nih potensial di Kerawang kan ya. Mau maju potensial, banyak jaringan, banyak teman. Tapi kalau nggak ada jaringan politik, modal politik nggak bisa. Harus masuk elit partai di Kerawang atau di tertentu, punya modal finansial juga. Nah, politik kita kan mahal. Akhirnya apa? Alih-alih membuka peluang untuk anak muda, ya itu hanya semu saja buat saya. Iya sih. Ya, tapi sebenarnya anak muda yang mana? Hanya selected yang person, yang people gitu loh. Hanya selected yang mereka yang masuk, anak muda yang masuk di lingkaran elit. Gitu. Iya sih. Terus ini juga Mas, menarik ya? Aku ingat waktu pas Mas Kaisang itu masuk PSI baru 3 hari, terus kemudian jadi ketua. Persis. Nah ini PSI gimana nih kadernya? Partai anak muda, emang anak muda. Tapi anak muda siapa?
Yang memang anak muda yang memang dalam lingkaran elit. Ya, saya pikir dalam sejarah partai politik di dunia ya hanya kasus PSI saja yang baru 2 hari menjadi anggota langsung menjadi ketua umum. Kita melupakan bahwa dalam politik, dalam partai, pelembagaan partai politik itu butuh namanya proses rekrutmen dan kemudian kaderisasi, penjenjangan politik, karir politik sehingga orang layak dan pantas dalam posisi itu. Ada jenjang karir politik, ada rekrutmen, kaderisasi yang memang harus. Ya, tapi kan kenapa? Bukan karena dia anak muda. Karena tadi karena dia anak presiden. Gitu. Tapi dalam kasus pilkada DKI jadi menarik karena kemudian jadi santer. Makanya kan apakah kemudian kehendak untuk memajukan Mas Kaisang di bursa gubernur di Jakarta itu mendahului kehendak hukum untuk melakukan gugatan hukum di MA. Ya kita kan nggak bisa dibuktikan. Jadi karena memang mau Mas Kaisang usianya belum cukup, ya lalu ada proses MA atau memang ini proses yang kemudian nggak berrelasi. Tapi dalam politik kan kemudian orang menghubungkan sehingga putusan MA menjadi kontroversi karena memang memerintahkan kepada KPU untuk membatalkan PKPU terkait batas usia sehingga membuka jalan buat Mas Kaisang pilkada DKI Jakarta. Ya, jadi kan ya buat anak muda betul, tapi anak muda yang mana? Iya. Jadi unsur inklusifnya kan nggak ada, tidak terbuka untuk semua anak muda. Iya. Kalau anak muda yang lain seusia Mas Kaisang bahkan kakaknya harus bersaing. Iya. Kompetisinya berat sekali. Dia punya modal sosial, modal politik, modal finansial. Kamu jalur perseorangan juga, Bapak juga butuh modal sosial, modal jejaring, modal politik untuk mengumpulkan dukungan dari KTP. Dan partai politik siapa lo gitu loh. Ente siapa? Iya. Nah, ini kan akhirnya ya bukan anak muda, ini elit. Anak muda yang masuk kelompok elit. Jadi terjadi elitisme politik juga, bukan kemudian alih-alih eksklusif buat anak muda. Jadi kita tertipu dengan anak-anak muda seakan-akan itu membela anak muda. Ini lo suara anak muda. Seperti juga Mas Gibran anak muda. Ya anak muda yang mana dulu? Iya. Anak muda karena pertama-tama dia bukan anak muda, bahwa masih muda iya. Tapi pertama-tama karena dia anak presiden gitu loh. Iya. Itu kan akhirnya kan bukan ketika bahasanya terbuka, tidak ada batasan usia, hak politik warga negara, membuka peluang buat anak muda, seakan-akan inklusif. Pada faktanya kan gitu. Eksklusif. Iya, nggak gitu. Eksklusif untuk meloloskan anak presiden. Anak presiden menjadi calon wakil presiden. Ya, anak presiden menjadi sekarang bursa calon kepala daerah. Jadi tinggal mana kita lihat. Itu buat saya hanya sembuh kalau buat anak muda. Iya. Karena fakta politiknya eksklusif. Iya, aku juga jadi inget nih Mas, tadi Mas Ari ngomongin keterkaitan MA, apakah mungkin berpeluang untuk mendorong Kaisang untuk pilkada, seolah-olah untuk itu gitu. Iya. Tapi ternyata memang ini Mas, nggak lama setelah putusan MA itu diumumkan, ini Ketua Harian Gerindra nih Pak Sufmi Dasko tuh ngupload Bang Dasko. Iya, ngupload foto Mas Budi Satrio Jiwandono dan Kaisang gitu. Di Instagramnya tuh Mas, terus di captionnya tuh ada tulisan Budi Satrio Jiwandono Kaisang Pangarep for Jakarta 2024. Jadi kan memperkuat dugaan kita bahwa emang MA itu seolah-olah buat ngedorong. Ya, bahwa ada relasi hubungan sebab akibat tidak itu suatu yang tapi kan dalam politik bukan persoalan ada nggak betul hubungan sebab akibat, tapi kan persepsi. Iya. Bahwa dalam persepsi publik itu berkaitan, ada motif politik dari pengajuan gugatan di MA untuk meloloskan seseorang tertentu gitu loh. Iya. Kalaupun di daerah-daerah, kemudian efek politiknya juga sampai ke daerah, anak-anak muda bisa nyalon tapi kan anak muda dari kelompok elit. Kelompok elit ekonomi, anak pengusaha atau elit politik partai di daerah. Jadi memang ya menguntungkan anak muda dari kelompok elit. Nah, jadi memang tapi kemudian menarik ketika Bang Dasko dari Gerindra memasangkan itu di media sosialnya Budi Jiwandono sama Kaisang Pangarep ya boleh jadi itu pasangan yang cukup menjanjikan untuk saya melihat ya secara elektoral karena
bagaimana itu sosok anak muda dua-duanya. Tetapi ya Mas Kaisang apapun ya, beliau ketua umum partai PSI dan juga belum punya pengalaman politik yang panjang, masih soal karir jenjang politiknya yang tadi kita soroti. Tapi Mas Budi Jiwandono itu 2 kali dia di DPR. Sekarang juga wakil ketua komisi berapa di DPR. Karir politiknya, karir organisasinya, penjenjangannya ada. Dan kabarnya malah Mas Budi Jiwandono ini juga punya prospek bagus untuk nanti menjadi memimpin Gerindra ke depan. Kalau ke dalam diskusi dengan beberapa teman, ini punya prospek tokoh muda di Gerindra yang potensial untuk memimpin partai ini. Di jajaran elit pimpinan partai Gerindra ke depan. Dan sekarang mengajukan Budi Jiwandono bagus untuk bagaimana kapasitasnya nanti ketika memimpin Jakarta. Tapi bisa juga nanti kan masih dalam proses pertimbangan, tapi memasangkan Budi Jiwandono dan Kaisang Pangarep itu seperti melakukan replikasi politik dari dari pilpres ke pilkada. Nah, gimana tuh? Jadi replikasi politik kalau di pilpres itu kan antara Prabowo sama Gibran. Prabowo dan Gibran. Jadi Prabowo bersama anaknya Jokowi. Ya, kemudian ketika itu di pilkada Jakarta, ketika nanti betul terjadi pasangan ini kan kita masih dinamika politik masih cair ya. Terjadi nanti Budi Jiwandono bersama Kaisang Pangarep, ini kan Budi Jiwandono Gerindra tapi kan ponakannya Prabowo. Kaisang anaknya Jokowi, jadi ponakannya Prabowo dan anaknya Jokowi. Itu sebenarnya replikasi politik saja. Genealogi itu ya. Ada punya genealogi yang sama, replikasi politik dari dari pilpres ke pileg. Dan ini mengambil segmen demografi pemilih anak muda. Tapi pemilih di Jakarta itu pemenangnya kan PKS loh, secara elektoral di DPRD DKI Jakarta. Tapi mungkin segmen PKS kan ada 2 kelompok, tua dan kelompok muda. Jadi saya pikir cukup menjanjikan pasangan ini. Bahkan isunya kan juga ada nama selain Mas Budi itu ada Raffi Ahmad, Raffi Ahmad. Tapi Raffi Ahmad dipasangkan dengan Budi Jiwandono. Raffi Ahmad sama Kaisang. Sama Kaisang. Nah, jadi nampaknya juga kalau saya melihat jadi ada 3 nama kan, Budi Jiwandono pasti dari Gerindra, Kaisang Pangarep itu dengan tadi proses AMA atau segala macam, ada Raffi Ahmad. Nampaknya ini juga dari kubunya Prabowo. Dari kubu Prabowo. Ini kalau kita lihat dinamika politiknya dari kubunya Prabowo sama kubunya Jokowi nih. Ya, kubunya Jokowi nampaknya ada intensi, ada niat, ada maksud dan itu bagaimana memproyeksikan Kaisang di DKI Jakarta, di provinsi Jakarta ya. Daerah khusus Jakarta. DKJ. Jadi gimana nih bisa maju pilkada Jakarta? Ini keluarganya dari kubunya Pak Prabowo dari Gerindra ini menyiapkan nama-nama lain kan? Yang memang sekarang kita lagi santer memang Budi Jiwandono, tapi kan prosesnya masih agak internal partai seperti apa. Jadi lalu ada nama Raffi Ahmad. Itu dimunculkan untuk justru mengkontes Budi Jiwandono. Test the water gitu ya. Mengkontes. Jadi kira-kira kalau Gerindra, kalau kubunya Prabowo tidak mengambil Kaisang, maka siap dengan Raffi. Kalau dengan Raffi itu pasti Kaisang Raffi atau Raffi Kaisang. Saya pikir secara politik mungkin Kaisang Raffi. Nggak tahu tadi pasangannya atau Raffi Kaisang atau Kaisang Raffi, tapi secara ini karena punya kendaraan politik ya. Jadi keberadaan Raffi ini seperti ingin mengkontes Budi Jiwandono. Kalau Gerindra tidak memasangkan, nggak mau Budi Jiwandono dengan Kaisang Pangarep, gua maju sendiri nih. Kaisang dengan Raffi. Nah, ini kan ya ini kekuatan anak muda, partai politik anak muda, PSI segala macam dengan selebritis. Ibu-ibu, orang muda, ada segmen Raffi Ahmad di sini. Persoalan tidak punya pengalaman politik. Ini kan tapi sama-sama tidak punya pengalaman politik. Karir politik Kaisang di PSI masih seumur jagung. Raffi Ahmad adalah seorang artis, selebritis, tidak punya pengalaman politik. Untuk komposisi, walaupun punya modal politik, mengandalkan modal politik dari
Jokowi mungkin bisa diimbangi. Modal ekonomi juga mungkin finansial, Raffi mungkin jaringannya bisnis apa segala macam. Bisa, tapi pengalaman politik mereka kan nggak ada. Pengalaman birokrasi, pemerintahan, bukan how to govern Jakarta. Nggak ada landscape. Tapi maka call tingginya lebih ke Budi Jiwandono, apapun ini tokoh muda yang memang punya perjalanan politik yang yang cukup mumpuni di Gerindra. Iya. Bahkan tadi kan saya bilang, gosipnya ini kan potensial untuk memimpin Partai Gerindra ke depan. Nama-nama ini kan, memang Pak Prabowo menyiapkan anak-anak muda. Salah satunya adalah Budi Jiwandono untuk proyeksi bagaimana jadi elit-elit jajaran elit Partai Gerindra ke depan. Sadar betul Pak Prabowo memperhatikan bahwa kepemimpinan muda itu bukan hanya di ini, tapi bukan di Pilpres saja, tapi nanti untuk di partainya akan ke sana arahnya. Nah, pasti tokoh potensial 2 kali di DPR RI, apalagi sekarang memimpin wakil ketua komisi kalau tidak salah komisi, dan memang kalau saya baca profilnya juga punya pengalaman organisasi juga di asosiasi olahraga, di bisnis, di segala macam. Jadi cukup dan memang sudah ditempa dua periode, walaupun periode pertama dia PAW, periode kedua kemarin terpilih yang 2019-2024 itu kan, dan mau wakil ketua komisi yang punya pengalaman politik lah di DPR. Punya bekal. Makanya idealnya memang memasangkan Budi Jiwandono dengan Kaesang. Tapi kan persoalan ini bagaimana dinamikanya politiknya. Ini ada juga nih Mas yang menarik nih Mas. Ada celutukannya Mas Kaesang. Dia celetuk tuh minggu kemarin. Ditanyain kan, pokoknya dia nyeletuk bakal maju ke pilkada bareng Anies Baswedan. Nah, tapi nggak tahu, dia ragu. Mungkin Mas Anies gak mau, tapi entah bakal kayak gimana. Intinya gitu. Sebenarnya kalau begitu kan berarti kan ada nama Kaesang ini, muncul nama Raffi, muncul nama Anies Baswedan, ini ada Budi Jiwandono Gerindra ya, karena itu nampaknya memang ada niat banget itu loh. Iya, emang ada dorongan. Ada motivasi bagaimana membawa Mas Kaesang ini melakukan karir politik dikarbit dengan posisi memimpin Jakarta. Jadi kalau nggak bisa dengan Budi Jiwandono, dengan Raffi, nggak bisa dengan Raffi, dengan Mas Anies Baswedan, apapun, itu mantan kemarin capres sih. Saya pikir, saya agak ragu kalau Mas Anies Baswedan akan bersedia. Karena kemarin mengkritisi. Karena karena perbedaan garis politik, kemarin di Pilpres. Dan saya berharap bahwa Mas Anies masih konsisten di jalur perubahan. Ya, kalaupun dia maju pilkada Jakarta, ya tetap di jalur perubahan. Kalau kemudian nanti maju pilkada Jakarta sama Kaesang, berarti ya nggak konsisten dong, dia berubah dari jalan perubahan ke jalan kompromi. Saya pikir ini secara integritas komitmennya seorang Anies Baswedan itu untuk karir politik ke depan, saya pikir, dan dia pernah memimpin Jakarta, punya modal politik yang kuat. Persoalan Mas Anies kan apakah akan didukung oleh partai-partai seperti termasuk pendukung yang utama di PKS misalnya. Problemnya masih itu, karena PKS sempat ingin mengangkat kadernya saja. Tapi belakangan mungkin ketika nggak ada kader, mungkin buka lagi dengan posisi Mas Anies. Tapi Mas Anies belum tentu mau juga. Tapi Mas Anies juga mempertimbangkan ini perlu pijakan politik di 2024-2029 supaya tidak hilang dari orbit politik Anies Baswedan kalau tetap diperhitungkan di pemilu berikutnya. Radar politik harus tetap masuk dalam radar politik, Mas Anies Baswedan, Mas Ganjar, itu kalau enggak ya hilang. Gitu loh. Gitu, yang perlu dipertimbangkan. Tapi apa kemudian mau mengambil Jakarta? Tapi kita lihat tadi Kaesang Pangarep memang nampaknya memang kubunya Kaesang atau kubunya keluarga Jokowi ini nampaknya memang by intensi ya, secara intensional memang niat betul memang mempersiapkan anak-anaknya duduk di eksekutif. Gibran sudah di wakil presiden terpilih. Kaesang
nanti masuk di Jakarta atau posisi eksekutif lah. Sekarang di apa namanya targetnya di Pilkada Jakarta. Pilkada Jakarta. Anak mantunya Gobi target untuk nanti pilkada di Sumatera Utara. Jadi memang kelihatan sekali semacam ada ambisi politik ya dari keluarga Jokowi untuk menjadikan keluarga Jokowi ini anak dan menantu masuk di posisi eksekutif. Ya jelas di wakil presiden sudah, kalau Gibran Mas Gibran lalu Mas Kaisang disiapkan untuk pilkada Jakarta. Mas Bobi yang ditargetkan untuk pilkada Sumatera Utara. Iya. Itu jadi kayak melanjutkan isu yang sebelum presiden 3 periode tapi akhirnya masukin anak-anaknya gitu ya, Mas. Akhirnya karena presiden 3 periode tidak perlu, yang penting keluarga presiden masuk. Periodenya sustainable. Sustainable ya, bakal terus berlanjut. Nah, aduh. Nah, ini kembali lagi nih Mas ke soal Kaisang masuk ke Pilkada DKI. Kalau seandainya memang Kaisang menang ya, Mas. Seandainya menang, itu nasib Jakarta kan tentu kita nggak boleh abai kan. Ya. Nah, itu apakah bakal jadi keterpurukan buat Jakarta apa gimana? Bukan kita tidak bukan saya meragukan kompetensi kapasitas Kaisang Pangarep, tetapi kan persoalan belum ada bukti. Belum ada bukti, belum proven seperti apa kepemimpinan, kinerja dan kepemimpinan Kaisang Pangarep ketika memimpin pemerintahan. Ini membawa PSI saja kemarin kan juga berat gitu ya. Tapi ya kita beri peluang misalnya. Tapi kan ini kan ada proses politik, proses demokrasi yang sudah tercederai ya dengan proses-proses ini. Tapi oke lah, ini kan memang persoalan politik kita hari ini ketika demokrasi bergeser pelan-pelan namun pasti ke autokrasi. Autokratik legalisme. Nah, itu kan ke arah sana. Tapi dengan semua proses setback demokrasi kita, tapi ya Jakarta ke depan seperti apa? Karena kan pasca ini Jakarta terakhir ini kan nanti kepemimpinan hasil Pilkada Jakarta ini adalah untuk pertama kali startingnya Jakarta bukan lagi sebagai daerah khusus ibu kota, akan pindah ke IKN. Semoga IKN juga siap sudah jadi ibu kota. Tapi ketua sama wakilnya baru. Itu nanti lain lah. Tapi perundang-undang sebenarnya kan Jakarta bukan lagi ibu kota, daerah khusus Jakarta, aglomerasi. Aglomerasi Bogor, Depok, Puncak, Cianjur, Tangerang, itu memang kawasan terintegrasi. Aglomerasi kawasan itu harus memimpin, bukan hanya memimpin Jakarta, tapi bisa mengorkestrasi bagaimana membangun Jakarta sehingga kolaborasi, integrasi dengan daerah-daerah sekitar Jakarta, dari Cianjur, Puncak, Bekasi, Tangerang, Bogor, Depok semua. Nah, ini menjadi satu kawasan metropolitan dan global city ya istilahnya. Global, smart city. Smart global city. Jadi kota dunia, kota pintar berskala dunia. Sesuatu yang memang butuh bukan hanya modal politik. Anak presiden butuh kemampuan, kapasitas atau kemampuan teknokratik untuk benar-benar memimpin Jakarta ke depan untuk tadi menjadikan Jakarta dengan Jakarta baru sebagai daerah khusus Jakarta yang fokusnya kepada bisnis, ekonomi dan bisnis itu tidak sembarangan. Makanya sempat kan Jakarta kemarin kan dalam rencana undang-undangnya kan dipilih oleh presiden, tidak mau ikut pilkada. Karena memang appointed bukan elected, ditunjuk oleh kepala negara, oleh presiden. Pimpinan daerah khusus Jakarta, kepala daerah Jakarta dan kepala daerah IKN itu appointed, ditunjuk oleh presiden. Tapi kemudian prosesnya bergulir, IKN saja nanti gubernur IKN lah, kepala daerah IKN yang appointed ditunjuk oleh presiden, tapi Jakarta karena penolakan publik yang besar kemudian tetap dipilih elected. Elected dipilih melalui pilkada, sehingga pilkada ini sangat penting. Kita nggak bisa bermain-main lagi. Jakarta saja sebagai khusus provinsi mantan DKI Jakarta, bilangan wilayah dengan penduduk yang itu problemnya kan belum selesai dari zaman Jokowi. Macet Ahok lalu masuk ke Pak Ahok
sama Pak Jarot, lalu masuk ke Mas Anies Sandi, persoalan kemacetan, banjir, tata ruang, kepadatan, soal sesaknya Jakarta, persoalan kompleksitas persoalan Jakarta belum bisa terurai, hanya berapa persen porsinya kecil. Apalagi kemudian harus dilebarkan kawasan aglomerasi ini. Nah, jadi hati-hati loh kita pilih pemimpin Jakarta. Nggak bisa sembarangan mempertaruhkan pemimpin Jakarta ke depan dengan sosok-sosok yang tidak punya visi, pengalaman, belum proven, itu kan tentu pertaruhan. Bukan kemudian kita meragukan kapasitas orang-orang muda gitu, termasuk Mas Kaisang, tapi kan ini persoalan Jakarta begitu kompleks. Dan ini kan penggabungan kawasan aglomerasi yang butuh walaupun nanti ada dengan presiden ya, wakil presiden aglomerasinya, tapi Jakarta sebagai leading city-nya, leading city tetap Jakarta untuk membangun connected integrated city. Itu ya tentu tidak mudah. Jadi perlu kapasitas pemimpin yang punya kemampuan teknokratik untuk mengorkestrasi, karena apalagi sebagai pusat ekonomi dan bisnis. Gitu. Jadi nama-nama yang kemarin disebut ya tentu menjadi pertaruhan kita. Jadi kita tidak hanya memilih berdasarkan popularitas. Kemudian elektabilitas, halnya. Jadi marilah kita belajar. Ini kan salah satu kritik kepada sistem demokrasi elektoral kita, pemilu kita lah. Kita memilih pemimpin yang memang dipoles, memilih pemimpin yang disukai, yang populer, yang elected, yang memang disukai rakyat, bukan pemimpin yang memang punya kapasitas kemampuan untuk memimpin Indonesia. Itu kan, jadi bukan kemudian kita divisikan dulu untuk kebutuhan memimpin suatu daerah atau negara, kita butuh kapasitas seperti apa, lalu kira-kira sosok seperti apa yang matching dengan kebutuhan kota daerah itu. Tapi sudah siapa yang populer dan elected saja itu kita serahkan kepada, itu kan ada proses elektoral yang kemudian ya sudah dipilih saja kemampuannya seperti apa, kapasitas seperti apa, pengalaman seperti apa. Kan akhirnya kita hanya melakukan pemilu, demokrasi elektoral itu hanya untuk transaksi kayak balas ya hanya buat transaksional saja, transaksi dagang, transaksi bisnis, transaksi daerah. Itu kan yang kemudian menyedihkan kita. Tapi kalau misalnya, kalau menurutku sih emang wajar sih meragukan Mas Kaisang gitu. Mas Kaisang sebagai Mas Kaisang yang gitu, bukan sebagai anak muda yang kurang kompeten gitu. Karena memang bupati wali kota dulu mungkin baik ya. Seperti Mas Gibran, walaupun dari bupati wali kota lompat jadi apa ya. Tapi ya memang proses mengkarbitan politik itu terjadi karena memang dalam proses itu ya memang kritik demokrasi kita terhadap demokrasi yang setback. Tapi ya kalau ada yang bisikin gimana Mas? Jangan sampai kemarin ya untuk jadi capres saja bisa, masa untuk jadi cakada saja. Indonesia aja bisa transisikan untuk sebuah pilihan politik yang memang ya kita mau ini yang jadi udah. Ini kan ibaratnya negara kumaing ini kan, negara sakarapku ya, pokoknya aku mau ini jadi. Kemarin yang pilpres saja bisa, masa untuk pilkada aja bisa. Tapi kayaknya emang itu jangan sampai begitu. Jadi kita sedih melihat politik kita yang mudah hanya untuk ditransaksionalkan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, kepentingan bisnis tertentu, atau kepentingan atau ambisi politik keluarga. Itu kan menyedihkan sekali. Iya, miris juga ya. Jadi kayak ya udah semuanya. Tapi menarik ya kalau kita lihat dari peta tadi. Kira-kira sementara ini kan kita fokusnya pilkada Jakarta, tapi kan bagaimana posisi Mas Kaisang ya? Ya memang tadi kan baru Bang Dasko posting Budi Jiwandono. Lalu seandainya, jadi kan peluangnya kan masih politik masih dinamis ya, bagaimana proses lobby politik yang berlangsung untuk membawa pilkada Jakarta ini. Nah, tahapan-tahapannya sedang berlangsung. Tapi saya punya dua dugaan ya. Dugaan saya yang pertama, seandainya nanti kejadian betul pasangan yang terjadi adalah Budi Jiwandono dengan Kaisang Pangarep,
itu karena tadi itu bukan replika politik dari Pilpres Prabowo ke Gibran ya, Pileg dari Prabowo Gibran ini Budi Jiwandono dan Kaisang Pangarep. Karena replika politik Pilpres, Capres, Cawapres, ini gubernur, wakil gubernur gitu. Kalau ini terjadi berarti secara politik, landscape politik itu sebenarnya kita bisa baca yang terjadi adalah mengeratkan relasi politik Prabowo dan Jokowi. Jadi kita kan bicara kemarin soal segitiga politik segitiga antara Pak Prabowo, kemudian ada Pak Prabowo, di sini ada Pak Jokowi, sini Bu Mega kan segitiga. Jadi memang Pak Prabowo hari ini kan posisinya lebih dekat ke Pak Jokowi. Iya. Nah, kemudian ini Bu Mega masih jauh. Tapi makanya salah satu yang bisa saya tarik ketika pasangan Budi Jiwandono dan Kaisang Pangarep betul jadi dan diusung koalisi partai-partai untuk Gerindra bersama PSI dan partai-partai untuk betul-betul jadi pasangan, itu adalah satu indikator bahwa jarak ikatan politik antara Prabowo dan Jokowi makin menguat dan makin mendekat. Makin merapat ya. Ini berarti ini makin solid nih. Terus nanti Bu Mega tetap. Berarti ini masih ada PR nih. Ini paling tidak kita baca sampai posisi Pilkada DKI ya, karena Pilkada DKI berlangsung itu proses deal politiknya, lobby politiknya itu kan sampai sebelum Oktober lah udah dekat kan. Oktober kan November kan titik peralihan kekuasaannya kan di 20 Oktober 2024. Makanya ketika itu jadi berarti sebenarnya relasi politik antara Prabowo dan Jokowi itu mendekat dan menguat. Ya, karena memang itu bisa mereka replikasi Pilpres ke Pileg. Tapi ketika Budi Jiwandono dan Kaisang Pangarep tidak jadi, misalnya Kaisang Pangarep tetap maju dengan Raffi Ahmad atau bahkan dengan Anies Baswedan atau dengan siapapun, tapi Mas Kaisang Pangarep tetap maju dengan koalisi dan Gerindra mengajukan yang lain, maksudnya pisah kongsi nih. Jadi bisa jadi bukan Budi Jiwandono, maksudnya tokoh lain tapi dengan Kaisang, tapi ketika koalisi Gerindra dengan koalisi keluarga Jokowi melalui Mas Kaisang yang terjadi tadi. Tapi kalau koalisi Gerindra baik itu dengan Budi Jiwandono ataupun bukan, tapi Gerindra kemudian mengusung Mas Kaisang, nah itu sama kan. Tapi kalau itu tidak terjadi, ya berarti Gerindra mengusung sendiri. Tidak satu perahu dengan Mas Kaisang. Ya, itu berarti secara politik memang jarak dan ikatan politik antara Prabowo dan Jokowi merenggang. Makanya kita bisa melihat dari dinamika politik di pilkada Jakarta untuk melihat bagaimana dekat dan kuatnya relasi politik antara Prabowo dan Jokowi dan Prabowo dengan Megawati. Nah, kira-kira itu paling tidak karena kan anak-anak Pak Jokowi maju di maksudnya Kaisang akan di mana kalau jadi Jakarta. Makanya kita lihat bagaimana dinamika politik di Pilkada Jakarta. Dan maju di Sumut, Mas Bobi Nasution. Bagaimana dinamika politik di Sumatera Utara. Di Sumut Mas Bobi sudah masuk ke Gerindra. Otomatis kalau nanti Mas Bobi pasti diusung Gerindra. Jadi persoalannya kan sekarang di Pilkada Jakarta Kaisang sudah disiapkan untuk maju, untuk berkontestasi di Pilkada Jakarta. Tapi apakah Mas Kaisang dapat dukungan Gerindra, entah itu dengan Budi Jiwandono atau sama lain, itu akan kita lihat. Kalau dengan Budi Jiwandono Kaisang berarti kan makin muat nih Jokowi sama. Tapi kalau Budi Jiwandono jalan sendiri dengan tidak mendukung PSI Pak Kaisang Pangarep atau ya itu berarti kan ikatan politiknya merenggang. Biasa aja apa merenggang? Merenggang. Tapi dekat ke sini nggak nih ke Bu Mega? Apa biasa aja? Kalau kan karena posisinya aksi reaksi nih kalau terjadi menguat di Prabowo Jokowi menguat, mendekat, berarti ini menjauh dan merenggang. Kalau ini merenggang dan melemah, berarti sini menguat dan mendekat. Tapi jadi, kalau buat Prabowo saya lihat begitu. Jadi maka ini menarik untuk melihat bagaimana Pilkada DKI Jakarta dalam membaca relasi politik antara Prabowo, Jokowi, dan Megawati. Makanya menarik kalau ini Budi Jiwandono dengan Kaisang atau tidak. Tapi antara dua possibility itu Mas, yang paling menguntungkan buat Prabowo dan Gerindra tuh yang mana Mas?
Saya pikir untuk tahap awal sampai tahap awal ini adalah tentu Gerindra, Prabowo dan Pak Prabowo sama Gerindra akan main aman untuk tetap menjaga relasi keduanya, kedekatan dan soliditas relasi Prabowo dan Jokowi. Terbukti presidennya kan ketika Gerindra sudah menerima Bobi Nasution. Berarti calon yang akan diusung Gerindra di Pilkada Sumatera Utara adalah Bobi Nasution. Tinggal nanti lobbynya dengan siapa pasangannya. Tentu Gerindra perlu berkoalisi. Tapi ketika Mas Bobi sudah masuk Gerindra, ya saya pikir pola di Sumut akan juga dipakai di Jakarta. Nah, kemungkinan akan besar. Tapi tetap dalam politik tetap terbuka kemungkinan yang lain, bahwa ketika di Sumut sudah difasilitasi didukung oleh Gerindra, bisa jadi karena pertimbangan politik, pertimbangan persoalan Jakarta, kompleksitas persoalan Jakarta, kebutuhan kepemimpinan buat Jakarta, Gerindra mengambil jalan berbeda misalnya. Tapi kan kemungkinan ini Gerindra mengambil jalan berbeda tidak mendukung Kaisang Pangarep nampaknya kecil, tapi peluang tetap ada. Makanya saya melihat ini apa yang terjadi nanti. Kalau ini terjadi Gerindra mendukung Kaisang, apalagi memasangkan Budi Jiwandono dengan Kaisang Pangarep, ini berarti jelas ini relasinya mendekat dan menguat. Iya. Tapi kalau tidak, misalnya, kan sudah di Sumatera Utara nih. Gantian misalnya gitu. Gantian. Karena Gerindra ingin memajukan calon lain siapa kadernya. Yang memang disiapkan untuk memajukan Jakarta. Termasuk bagaimana posisi PD Perjuangan di Jakarta. Iya. Nah, saya pikir saya pikir sikap PD Perjuangan kan tidak akan masuk di koalisi yang ada Kaisangnya. Kalau Kaisang masuk ke bursa Pilkada Jakarta, dugaan kuat saya PD Perjuangan tidak akan masuk ke koalisi yang mengusung Kaisang. Karena sebelumnya, Mas. Ya, ini kan dari hasrat keras kan kita lihat, memerintahkan kepada Pak Ketua Umum Partai untuk melakukan komunikasi dan kerjasama politik kepada pihak-pihak yang mendukung reformasi, agenda demokrasi. Kalau PDIP konsisten loh ya. Kalau PDIP Perjuangan konsisten untuk Pilkada DKI Jakarta, itu PDIP tidak akan berkoalisi di mana ada anaknya Jokowi. Sama juga nanti di Sumatera Utara, PDIP Perjuangan kalau konsisten dengan hasil rakernas, dia tidak akan mendukung yang ada anaknya Jokowi, yang ada posisinya Bobi Nasution tidak akan didukung. Tapi PDIP Perjuangan akan memilih lawannya, di mana yang tidak mendukung Bobi. Itu karena memang secara politik kan sebenarnya tidak ada persoalan antara PDIP dengan Gerindra. Tapi ada persoalan dengan PDIP dengan keluarga Jokowi dan anak-anaknya. Nah, makanya saya melihat dalam konfigurasi ini untuk Pilkada Jakarta, itu yang kemudian melihat bagaimana calon-calon ini ada Kaisang Pangarep yang kita soroti hari ini. Ada Budi Jiwandono. Ini tarik menariknya, lalu bagaimana PD Perjuangan? Tapi dalam PD Perjuangan tidak akan masuk. Kalau misalnya koalisi Gerindra mendukung Kaisang, Budi Jiwandono Kaisang, pasti PDIP tidak ada di situ. Di lawannya. Walaupun mungkin harus berkoalisi dengan PKS mungkin. Mungkin ya. Tapi kan hari ini mungkin ya peluang politiknya mungkin PDIP bisa berkoalisi dengan PKS, tapi tidak akan berkoalisi dengan partai yang akan mengusung anaknya Jokowi. Makanya menarik melihat Pilkada 2024 ini untuk kasus Pilkada Jakarta. Karena dan Pilkada Sumatera Utara. Pilkada Sumatera Utara karena Bobi Nasution maju, anak Jokowi, menantu Jokowi. Pilkada Jakarta menarik karena ada Kaisang, anak Jokowi. Yang putra bungsu ini mau maju. Aku jadi tergelitik buat nanya ini, Mas. Tadi nyinggung PDIP, jadi aku inget kan kalau PDIP... Kita kembali ke Kaisang. Iya, kembali ke Kaisang. Nah, jadi kan sebelumnya memang di pemilu tuh ada catatan ya, di Pilpres ya, Mas. Catatan ada dugaan kecurangan, politisasi bansos dan segala macam. Mungkin nggak sih nanti hal itu terjadi lagi ketika di Pilkada Jakarta? Presidennya mungkin bisa saja terjadi. Pola-pola politisasi bansos, pelibatan aparat negara, sumber daya negara. Karena yang di Pilpres saja bisa dilakukan, diorkestrasi secara nasional, apalagi cuma di tingkat lokal. Handling politik dan handling sumber daya lebih mudah. Nah, tapi kan satu sisi secara permainan politik itu mungkin saja, tetapi kan bukan hanya soal game politiknya,
pola apa namanya terstruktur, sistematis, masif, bukan hanya mekanisme TSM-nya, terstruktur, sistematis dan masif. Tetapi kan ini kan nanti di pilkada itu pola koalisi di pilpres akan berbeda dengan pola koalisi di pilkada. Iya. Jadi itu yang akan membuat itu akan lebih cair, walaupun mungkin peluangnya tetap sama, tapi pemainnya berbeda. Karena intinya apapun partainya, ketika ada peluang untuk menggunakan cara-cara curang untuk menang dalam politik, itu dianggap sah saja. Nah, jadi ini bukan peluang-peluang, saya melihat dalam politik, di lapangan politik pilkada yang sangat becek itu, peluang pragmatisme politiknya sangat kuat. Tapi kan ada faktor pola koalisi yang berbeda di pilpres dan kemudian di pilkada. Itu yang kemudian nanti sedikit paling tidak kita berharap PD Perjuangan punya komitmen ketika kemarin menolak pola-pola kecurangan pemilu secara TSM, terstruktur, sistematis dan masif, ya jangan kemudian PDIP menjadi permisif melakukan atau ikut dalam gerbong-gerbong koalisi yang kemudian melakukan replikasi dari pola-pola TSM dari pilpres itu. Nah, karena kebetulan itu kan kemudian ujian bagi konsistensi PD Perjuangan di pilkada ini seperti apa. Saya pikir polanya tapi kan ketakutan kita. Ketakutan kita. Tapi kan karena partai-partai cukup realistis bahwa koalisi di pilkada akan terbuka, Golkar, Gerindra itu bisa kerjasama dengan PD Perjuangan, PKB bisa dengan Demokrat juga bisa dengan Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN itu bisa berkoalisi dengan PD Perjuangan. Dan PD Perjuangan juga terbuka untuk itu karena tergantung dinamika politik lokal di provinsi atau kabupaten kota kan. Tapi pola-pola hal-hal terkait pola kecurangan itu karena realnya secara real potensi kecurangan itu tidak bisa dinolkan, tidak bisa dinihilkan kira-kira. Jadi kita berharap pilkada ini tetap menjadi upaya kita untuk mengembalikan demokrasi kita yang sudah setback. Jangan kemudian malah menjadi lebih buruk. Jadi pola-pola kecurangan, pola TSM yang penggunaan aparat negara, sumber daya negara itu kemudian direplikasi di pilkada. Sehingga itu berarti demokrasi kita, elektoral kita semakin buruk, semakin mundur. Nah, itu kan tentu bagian dari yang akan kita lihat. Tapi pilkada DKI tetap pilkada di Jakarta dengan hadirnya Mas Kaisang ini tetap menarik untuk kita melihat bagaimana dinamika politik. Karena memang kenapa Mas Kaisang ditargetkan Jakarta, karena tadi kan ini kan magnet politiknya, epicentrum politik Jakarta tetap sesuatu yang sangat menarik, seksi karena pilkada tapi panggungnya nasional. Gitu. Cukuplah. Oke, udah. Baik kalau gitu. Makasih ya Mas Ari. Sama-sama, terima kasih Via. Nggak jadi ngantuk kan? Nggak jadi tadi. Masih teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Episode berikutnya. Kita pamit dulu. Sampai jumpa. Salam Indonesia.